Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Perandes Ahmad Idovi MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang bernama Khairunisa dan Wisnu Arya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah akhlak aswaja yang berjudul Pembentukan Tasawuf atau Akhlaki melalui akhlak tahalli, dan tajalli. Baik, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu apa pengertian dari akhlak tahalli, dan tajalli. Yang kedua, bagaimana penerapan akhlak tahalli, dan tajalli. Baik, di sini materi yang pertama ada pengertian dari akhlak tasawuf atau tasawuf sunni dan pengertian dari akhlak tahalli, dan tajalli yang akan disampaikan oleh Wisnu Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf akhlaki atau disebut juga dengan tasawuf sunni, ya, ini adalah merupakan perbaikan akhlak atau moral pada diri seorang manusia untuk mencapai hakikat kebenaran yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai tingkatan makrifat. Makrifat adalah bersatunya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan metode tertentu yang telah ditetapkan. Tasawuf akhlaki ini juga banyak dikembangkan oleh para ulama salafus syiah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Quran surat As-Syam ayat 7-8. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Potensi untuk berbuat baik adalah al-aql dan al-qalb. Potensi untuk berbuat baik disebut dengan nafsu yang dibantu dibisikkan keburukannya oleh setan yang tiada henti untuk menggoda manusia. Menurut para sufi, untuk masuk kepada tasawuf tentu membutuhkan mental dan juga aspek untuk siap masuk terhadap tasawuf tersebut. Pada awal memasuki tasawuf, maka seseorang harus berkonsentrasi agar dapat menghindari diri dari akhlak yang tidak baik atau perbuatan tidak baik. Itu disebut juga dengan mazmumah, dan terus konsisten mewujudkan akhlak yang baik, yaitu mahmudah. Ajaran ini menurut para sufi melatih manusia untuk dapat menguasai hawa nafsu, menekan hawa nafsu, bahkan sampai pada mematikan hawa nafsu. Jika memungkinkan, tentu saja membutuhkan pelatihan dan pembiasaan yang ketat. Baik, di sini tasawuf sunni ada beberapa sifat atau beberapa akhlak dalam tasawuf sunni ini, yaitu ada sikap tahalli, dan tajalli. Yang pertama ada tahalli. Tahalli itu adalah membersihkan diri atau mensucikan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari dalam diri kita, ya, seperti mensucikan diri, membersihkan hati dari iri dengki, membersihkan penglihatan dari segala macam penglihatan yang maksiat, membersihkan telinga dari segala pendengaran yang kurang baik, membersihkan mulut dengan
tidak berkata-kata yang tidak baik. Lalu menerapkan sikap ini bagaimana caranya? Dengan sholat, dengan pertama dengan mandi taubat, lalu sholat taubat. Setelah itu perbanyak zikir, perbanyak istighfar, dan insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, sikap takhalli ini sudah ada dalam diri kita masing-masing, yaitu dengan membuang atau membersihkan diri dari segala macam sifat ataupun sikap yang tidak baik atau yang tidak terpuji. Lalu ada tahalli. Apa itu tahalli? Yaitu tahalli menimbulkan atau memasukkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji ke dalam diri kita, yaitu seperti contoh mendengar segala sesuatu yang baik yang kita terima, lalu melihat, mata kita melihat dengan penglihatan yang baik, melihat Al-Quran, mulut kita membaca Al-Quran, telinga kita mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan ceramah ataupun segala macamnya. Lalu cara menerapkannya bagaimana? Yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mendengar hal-hal yang baik seperti sholawat ataupun ceramah, ya. Mulut kita bersolawat ataupun berzikir dan membaca Al-Quran. Seperti itu adalah salah satu cara menerapkan dari sifat tahalli ini. Jadi kesimpulan dari sifat tahalli ini adalah menimbulkan sifat atau sikap yang baik, yang terpuji ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Lalu yang ketiga ada tajalli. Setelah kita melaksanakan tahalli lalu takhalli lalu tahalli, kemudian kita akan merasakan yang namanya tajalli. Tajalli itu adalah yaitu rasa yang akan timbul dari sifat takhalli dan tahalli tadi. Setelah kita laksanakan akan menimbulkan rasa tajalli, yaitu tajalli adalah merasakan bagaimana keagungan Allah, bagaimana kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Semata-mata ibadah, segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah takhalli dilaksanakan, membuang sifat-sifat yang buruk dari dalam diri kita dan memasukkan sifat-sifat yang baik ke dalam diri kita, maka di situ kita bersih dari segala sifat-sifat yang tidak baik, sehingga menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa kenal kita kepada Allah karena kita sudah sering melaksanakan tahalli tadi, yaitu memperbanyak atau menimbulkan sifat-sifat yang terpuji. Kita akan merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, yaitu bagaimana ketika kita sholat merasakan kehadiran Allah, sebagaimana di dalam rukun ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka taraf fa illam takun taraf fa innahu yaraka. Seandainya engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau tidak bisa juga, seakan-akan Allah melihat kita. Ya, seperti itulah salah satu contoh dari sifat tajalli ini. Jadi tajalli ini lebih merasakan atau hasil dari sifat-sifat takhalli dan tajalli itu tadi. Merasakan semua keagungan Allah, kayak merasakan semua keesaan Allah. Jadi apapun yang kita ucapkan selalu yang baik-baik,
Dan ketika kita ada suatu masalah atau apapun, langsung kita refleks karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, karena kecintaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan, wah, orang tersebut jatuh, Allah. Nah, di situ udah ada rasa cinta kita kepada Allah, sehingga kita sudah mengenal Allah. Kita segala sesuatu, segala perbuatan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mengingat Allah, 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 Allah dan Allah. Jadi ketika kita berbuat baik, Allah. Ketika kita berbuat atau kita tertimpa musibah atau masalah, Allah, Allah, Allah. Jadi kita selalu mengucapkan atau selalu bertindak yang baik-baik. Dan selalu dalam gerakan kita diawali dengan niat, dengan membaca bismillah di kulli harkatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap gerakan dan diam kita harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sudah berwawancara dengan Ustadz saya yang bernama Ustadz Didi selaku kurikulum pondok pesantren Miftahul Subur. Menurut Ustadz Didi, akhlak itu adalah tingkah laku atau sikap. Tasawuf yang dipakai di lingkungan saya itu lebih ke mensucikan diri, atau lebih spesifiknya mensucikan hati. Akhlak tasawuf takholi tajali adalah sikap atau perilaku dalam diri. Yang pertama ada takholi. Takholi adalah membersihkan diri atau membuang sifat-sifat yang tercela, membuang perbuatan-perbuatan yang buruk. Takholi sikap diri untuk membersihkan dirinya dengan sifat-sifat tercela. Yang kedua ada takholi, adalah sikap diri seseorang diri untuk menimbulkan atau menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Yang ketiga ada tajalli. Ketika orang itu udah takholi, sudah membersihkan diri, sudah membuang perbuatan-perbuatan buruk, maka dia akan takholi, akan mengganti perbuatan-perbuatan yang jelek menjadi baik. Tentunya dalam hal ubudiyah. Hablum minannas, hablum minallah. Tentunya di lingkungan saya lebih ke hablum minallah terlebih dahulu. Jika itu dia telah baik hubungannya kepada Allah, maka dengan manusia pun akan baik. Ketika dua itu dilaksanakan, maka timbullah tajalli. Tajalli adalah sir atau rasa di mana seseorang itu merasakan ada Allah. Jika dia melakukan sesuatu, ada yang diingat adalah Allah. Segala tingkah lakunya menyadari bahwa dilihat oleh Allah. Jika sudah seperti itu, maka akan ada kebahagiaan yang selalu datang. Lalu di sini ada penerapan metode tahalli takholi tajalli. Di sini penerapan metode tahalli di sini dengan cara sholat tobat, mandi tobat, berzikir. Dan penerapan metode tahalli di sini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya berzikir, banyaknya sholat sunnah yang wajib tentunya pasti, dan bersikap lemah lembut serta berperilaku yang baik. Penerapan tajalli di sini dengan hablum minallah terlebih dahulu. Lalu penerapan di masyarakat, tidak semua orang mengetahui tasawuf, karena yang masyarakat tahu tasawuf itu adalah ilmu tua dan hanya syariat saja. Yang masyarakat tahu juga tasawuf itu adalah hal yang tinggi, hal yang tidak biasa. Padahal sebenarnya tasawuf itu adalah sebuah bimbingan seseorang diri bersikap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kelompok 10 sudah dipaparkan di video saya. Baik, jika teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dan jika ada kekurangan mohon dikoreksi, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.